warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, salam sejahtera buat kita semua. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita berikan nikmat berupa kesehatan sehingga bisa berkumpul di ruangan ini dalam rangka observasi kepala sekolah yang fokus perilakunya adalah visi dan misi SD Negeri 18 Lawangan itu. Untuk itu di sini sudah Ibu tayangkan visi dan misi SD Negeri 18 Lawangan itu. Namun sebelum itu Bapak Ibu, kita harus mengetahui dulu apa itu misi, apa itu visi yang kita buat untuk sekolah SD Negeri 18 Lawangan. Pendahuluan Sekolah Dasar Negeri 18 Lawangan ini memiliki visi dan misi yang jelas untuk membimbing siswa-siswa menjadi pribadi yang beriman, bertakwa, cerdas, terampil, dan berwawasan lingkungan. Dalam prestasi ini kita akan mengeksplorasi lebih dalam mengenal visi dan misi sekolah ini serta program-program yang dilaksanakan untuk mewujudkannya. Nah, sekarang kita harus tahu apa itu visi dan apa itu misi. Visi adalah sebuah gagasan yang berorientasi pada masa depan. Visi merupakan sebuah cita-cita yang ingin dicapai di masa mendatang. Namun, terkadang visi tersebut dapat berubah-ubah karena dipengaruhi oleh perkembangan zaman atau lingkungan yang sulit untuk diprediksi di masa depan. Sehingga visi yang sudah ditetapkan adalah sebuah pengingat untuk mencapai sebuah hasil. Jadi visi itu adalah sebuah gagasan yang berorientasi kepada masa depan. Itu visi. Untuk itu juga ada misinya. Misinya apa? Yaitu penghadapan atau pernyataan tentang apa yang harus dilakukan. Misi dibuat untuk mempermudah pencapaian misi. Jadi misi itu dibuat untuk mempermudah pencapaian visi. Visi itu adalah gagasan. Jadi misi tadi dipermudah untuk mencapai gagasan tadi. Tentunya pembuatan misi ini berdasarkan dari keadaan yang ada saat ini, menganalisa kesenjangan yang ada dan mengikuti perkembangan teknologi yang ada, sehingga bisa disimpulkan bahwa misi adalah metode atau cara dan nilai kerja yang memberikan petunjuk untuk mewujudkan visi. Nah, sekarang Ibu bertanya, menurut Bapak Ibu, apa yang terjadi jika sekolah tidak memiliki visi dan misi yang jelas? Ada yang bisa memberi tanggapan? Apa yang terjadi? Bisa Pak Bas sampaikan? Pakai mic Pak.
jawaban menurut saya tidak akan tercapai program sekolah yang kita miliki. Ya, bagus sekali Pak. Silakan yang lain. Bagaimana menurut Ibu bila tidak memiliki visi dan misi? Untuk pendapat saya di dalam sekolah ini tentunya tidak akan mendapatkan cita-cita anak bagaimana supaya cita-cita itu tercapai, kita mempunyai tujuan. Itu saja. Oke. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi sangat jelas Bapak Ibu ya, seandainya sekolah tersebut tidak punya visi dan misi, tentu saja sekolah itu tidak akan berjalan sesuai apa yang ingin dicapai, ngambang istilahnya. Nah, sekolah kita ini punya visi. Visi kita sudah ada. Namun sebelum itu kita harus tahu, tadi katanya visi dan misi itu ada gunanya. Pertama sekali, visi tersebut bisa mengarahkan ya kemana sekolah kita itu berjalan. Tujuannya apa yang akan dilaksanakan di sekolah tersebut. Kemudian mendorong seandainya visi dan misi tadi tidak tercapai, apa yang harus kita perbaiki, di mana letak kelemahannya. Kemudian juga dengan tahu, oh di situ tidak berjalan, di situ ada kelemahan. Berarti visi kita tadi belum tercapai, kita tingkatkan, meningkatkan karya kita untuk mencapai visi tersebut. Kita tingkatkan. Di mana letak lemahnya? Di mana letak sulit untuk mencapai visi tersebut? Nah, kemudian sangat penting dengan adanya kita tahu, oh belum tercapainya lemah di situ, kita bangun, kita bangkitkan. Kemudian baru kita membentuk identitas, ciri khas SD kita itu apa. Nah, itu yang harus kita laksanakan. Proses penyusunan visi dan misi sekolah, kita pertama sekali menganalisa apa kebutuhan dan tantangan yang kita hadapi. Dengan sendirinya kita mengetahui kebutuhan sekarang adalah membentuk karakter anak. Karakter di mana sopan santun, beriman, bertakwa. Itu yang kita sangat butuhkan saat ini. Tantangannya mana? Tantangan saat ini adalah global, menyeluruh, sehingga anak-anak dipersiapkan mental dan iman yang kuat untuk itu. Makanya berarti apa yang kita butuhkan sekarang? Anak ini harus disiapkan. Kita bekali apa untuk masa yang akan datang? Anak ini harus apa? Harus beriman, harus bertakwa. Kemudian merumuskan cita-cita. Cita-cita kita anak ini apa sebenarnya? Yang dibutuhkan di masa yang akan datang itu adalah kecerdasan. Kita buat anak-anak ini harus cerdas. Oh, itu yang dibutuhkan. Perlu kita rumuskan untuk dia cerdas. Kemudian selain cerdas apa? Dia harus terampil. Tidak cukup hanya terampil saja. Dia harus bisa bergaul dengan lingkungannya, peduli terhadap lingkungannya. Itu yang sangat dibutuhkan anak-anak kita.
Nah, dari visi dan misi ini maka kita rumuskanlah visinya ini. Ya, pertama sekali ini visi SD Negeri 18 Larkidul, terwujudnya siswa yang beriman dan bertakwa, cerdas, terampil, serta berwawasan lingkungan. Nah, itu visi kita. Jadi disitulah gagasan yang akan kita tuju untuk melakukan pendidikan di SD Negeri 18 Larkidul. Nah, itu visinya. Kemudian untuk mencapai visi, kita perlu yang namanya misi, yaitu yang akan kita lakukan untuk mewujudkan visi yang namanya adalah misi. Nah, beriman, bertakwa. Apa yang harus kita lakukan pertama? Menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianutnya berdasarkan iman dan takwa. Di sini mulai kita mendidik anak-anak kita itu dengan menanamkan keimanan, ya, menjalankan ibadahnya, terutama kita agama Islam. Belajar mulai dari kelas 1 belajar membaca bismillah. Membiasakan membaca bismillah sebelum melakukan kegiatan. Dengan sendiri, dari kelas 1 kita sudah mengarahkan anak-anak kita untuk beriman dan bertakwa. Kemudian kita teruskan membaca doa. Karena kita agama Islam, terus kita membiasakan anak-anak untuk membaca ayat-ayat dan kemudian membaca Al-Husna itu nama Allah, 99 nama Allah. Itu membiasakan anak-anak kita mengenal nama-nama Allah. Kemudian lagi kita melaksanakan sholat duha, baca Yasin bersama. Ini adalah salah satu menumbuhkan penghayatan terhadap agama yang dianutnya. Kemudian tadi anak kita tidak hanya beriman bertakwa, tapi dia harus cerdas tadi. Makanya kita melaksanakan pembelajaran secara efektif dan efisien. Makanya belajar efektif di sini bagaimana caranya kita menerapkan pengetahuan kepada anak-anak tersebut lebih mudah dan anak lebih mengerti, dan kita lebih bisa memberikannya itu dengan lebih cepat, itu lebih efektif dan sangat bermanfaat bagi anak-anak kita untuk membentuk kecerdasannya. Kemudian untuk mengetes istilahnya cerdas tidak anak-anak kita itu bisa tidak dia mengikuti perkembangan zaman tadi, maka kita adakan mengikuti lomba baik akademik maupun non akademik. Akademik gimana? Mengikuti lomba sains, ya kan? Non akademik gimana? Misalnya olahraga, menari, di situ. Makanya kita saling membahu untuk melaksanakan lomba-lomba tersebut. Jadi tidak hanya akademiknya, tapi non akademiknya juga harus kita lakukan. Kemudian juga selain dari dia beriman bertakwa, dia cerdas, dia juga harus terampil. Mana terampilnya? Itu menjaga lingkungannya, terutama lingkungan sekolah, supaya menjadi sekolah yang aman dan nyaman serta indah. Jadi inilah yang harus kita tanamkan setiap hari Sabtu itu. Anak-anak kita, ya, di samping
kesehatan dirinya, olahraga, kita ajak anak-anak itu untuk menjaga kebersihan lingkungan supaya dia peduli. Selain itu juga anak-anak kita tidak cukup beriman bertakwa, cerdas terampil, tapi dia harus sehat. Dia harus sehat. Makanya dia harus tahu makanan yang sehat untuk kebutuhan fisiknya. Selain dari olahraga, makanan pun harus seperti itu. Makanya kita lihat kantin pun harus menjual makanan yang sehat. Nah, kalau semua itu sudah terwujud, sekolah kita menjadi sekolah yang ramah, peduli terhadap lingkungan, sudah membudaya, sudah baik, sudah terbiasa. Jadi di sini semuanya sudah kita lakukan, tapi terus kita lakukan. Terus kita lakukan untuk budaya positif tadi. Nah, jadi supaya anak-anak kita tadi beriman bertakwa, semua sebelum pelajaran dimulai, ya doa, membaca ayat-ayat pendek, sehingga itu sudah membudaya. Ada tidak adanya kita dalam kelas, dia sudah itu. Kemudian disiplin. Disiplin ini pertama disiplin waktu. Usahakan disiplin waktu ini, pertama anak-anak didik kita itu jangan terlambat. Nah, untuk anak-anak kita juga seperti itu, membudayakan disiplin. Itu semua kita lakukan untuk mewujudkan visi tadi. Yang kemudian ketiga, bekerja sama. Kerjasama ini yang sangat penting. Kata istilahnya, tak terapung rakit oleh buluh sebatang. Batina banyak, batangnya banyak, terangkat rakit tadi. Nah, itulah berarti kita sangat membutuhkan kerjasama yang kuat untuk di semua bidang. Di bidang keimanan, ketakwaan, di bidang kecerdasannya, di bidang peduli lingkungannya, di bidang kesehatannya, di bidang sosialnya. Semuanya kita kerjasama, tidak terbeban pada satu orang. Dengan adanya kerjasama, insya Allah visi dan misi SD Negeri 18 Lawang Bedo ini bisa tercapai. Menurut kami visi dan misi ini sudah bagus. Tapi kalau ada saran nanti setelah akhir tahun, Ibu tidak tetap lagi visi misi kita itu benarin. Karena saran yang nak capai ini, boleh nanti kita musyawarah. Kita musyawarah, kita ganti visinya apa tujuan kita yang kita capai di SD Negeri 18 Lawang Bedo ini. Boleh, asalkan merupakan itu adalah kebutuhan yang dituntut oleh perkembangan zaman. Atau tadi boleh dirubah sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, di samping itu juga Bapak Ibu, karena visi dan misi kita ini sudah jelas, kita butuh kerjasama. Dan misi kita sudah melakukan kegiatan-kegiatan yang positif di sini sudah kita lakukan semua. Mungkin hanya itu yang bisa Ibu sampaikan mengenai visi dan misi. Ibu akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.